juga kekasih Tuhan yang hari ini bergabung bersama kami. Shalom kita bulan apa kabar kekasih Tuhan jemaat Gereja Allah Baina Anak Sidoarjo dan juga jemaat online, dan saya bacakan juga kekasih Tuhan, kasihlah Tuhan yang hari ini bergabung bersama kami. Dan dengan tema kita bulan segenap ini adalah dan dengan Markus 12 ayat 30 dan 31. Hukum yang kedua, saya bacakan ya. Kasihlah sesamamu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu untuk melakukan. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, mari kami ajak semua untuk melakukan kedua hukum ini. Yang pertama, kita cari Tuhan dengan akan menyampaikan Mahanaim News. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Terima kasih. Untuk doa lawatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Mahanaimers, kami akan menyampaikan Mahanaim News. Ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Untuk doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Kami juga mengundang ibu-ibu untuk dapat mengikuti ibadah wanita White Dove pada hari Selasa pertama jam 10 di gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat mengikuti KPK gabungan setiap hari Selasa pertama jam 7 melalui Zoom. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk persembahan perpuluhan, diakonia yang jemaat sudah berikan di tempat ini. Dan bagi jemaat yang ingin menabur dapat mengirimkannya melalui rekening gereja. Sekian pengumuman dari kami. Terima Tuhan Yesus kasih. Tuhan memberkati. memberkati. Shalom Merokat. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, kami mengundang kalian untuk mengikuti ibadah Youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Jangan lupa juga ya untuk mengikuti ibadah Komsel Youth setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kami juga mau menyapa buat adik-adik semua. Shalom adik-adik semua. Jangan lupa ya untuk mengikuti ibadah gereja anak setiap jam 10 pagi di gereja. Dan jangan lupa sekolah doa pada hari Kamis jam 6 sore di gereja. See you and God bless you. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, malam hari ini adalah ibadah Mahanaim Men's Community MMC and Family. Kita percaya, saya juga mau menyapa bagi saudara yang beribadah secara online dimanapun kita berada. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, selalu baru. Kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Apapun juga yang kita hadapi hari ini, di dalam pekerjaan kita, dalam segala aktivitas kita, kita percaya penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam hidup kita. Amin. Mari sebelumnya kita mau berdoa, memulai ibadah kita malam hari ini. Kami datang kepadamu mengucapkan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Biarlah malam hari ini ya Tuhan menjadi malam di mana Tuhan berbicara, di mana malam menjadi Tuhan Engkau menyatakan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan, anugerah dan segala perlindungan-Mu Tuhan.
penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat segala yang baik yang Tuhan kerjakan sampai dengan hari ini. Tuhan, malam hari ini kami memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bersama-sama kami mau menyembah Engkau Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat
ada di tempat ini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kami datang kepada-Mu, kami menyembah Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang layak disembah. Kita ramaya rama-rama-sade. Kami sembah Kau Tuhan, Engkau Allah. Percaya Tuhan, selama kami percaya kepada Tuhan, selama kami mengandalkan Tuhan, ini kami Tuhan. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yang percaya berikan tepuk tangan kami Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah kita untuk selama-lamanya Tuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini Tuhan. Selama kami percaya Engkau Tuhan Allah di pihak kami. Immanuel, Engkau Allah sumber kekuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Saudara percaya bahwa malam hari ini Tuhan akan melawat kita, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Kita percaya sumber kekuatan kita siapa namanya? Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita bersuka malam hari ini. Kita punya pengharapan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Pun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depan, apapun juga yang kita alami, rintangan seberat apapun, percaya Tuhan Immanuel beserta kita. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Haleluya. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diriku, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Haleluya. Silakan kembali dulu saudara. Malam hari ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, pencerahan dari Bapak Martin Sunardi, ada kesaksian pujian dari tempat yang jauh. Silakan Pak Selamat akan mempersembahkan pujian. Shalom. Saya bersyukur pada hari ini saya bisa bertemu dengan saudara di tempat ini. Ini semuanya bukan kebetulan, tapi saya yakin percaya ini semuanya rencana Tuhan buat saya dan saudara. Saya mau menyanyikan satu pujian. Biarlah pujian ini boleh menjadi berkat buat semua saudara-saudara di tempat ini, dan boleh bisa melayani Tuhan
tetap semangat untuk MMC, untuk kedepannya. Jangan tetap setia untuk kepada Tuhan. Saya akan menyanyikan satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih. Haleluya. Hidup kita ini sudah jadi berkat. Amin. Ini pujian yang luar biasa yang mengingatkan kita betapa hidup ini sementara di dunia ini. Haleluya. Terima kasih Pak Slamet, Tuhan memberkati. Ada kesaksian mungkin dari Bapak Ibu yang malam hari ini ibadah MMC, tapi memang ada yang bertanya, kenapa kok sama istri? Ya, ini kan MMC family namanya, MMC couple. Jadi karena topiknya berbicara, Pak Martin berbicara tentang freedom, financial freedom ya. Jadi istri-istri harus dengar, makanya diundang. Jadi supaya kompak suami istri, ya. Mari kita siapkan hati. Kalau ada Bapak Ibu yang mau memberikan kesaksian, ya kalau tidak ada, ya kita akan siapkan hati untuk terima firman Tuhan. Haleluya.
Mari juga saudara akan memberikan persembahan. Kita siapkan juga persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan juga. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini sebelum kami mendengar firman-Mu, kami rindu Tuhan menabur di tanah yang baik melalui harta kami. Besar kecil apa yang kami persembahkan Tuhan, satu tujuan kami mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di gereja kami, mendukung pekerjaan Tuhan yang ada di bumi ini, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya persembahan kami ini boleh Engkau terima sebagai persembahan yang harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Aku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur dalam segala keadaan Tuhan. Inilah ucapan syukur kami yang keluar dari lidah kami, yang selalu menopang-Mu. Mau selalu bersyukur. Mari kita bangkit berdiri. Selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Dalam setiap keadaan Tuhan, kami tahu kalau Tuhan yang setia. Kau pribadi yang tidak pernah meninggalkan kami walaupun keadaan sekeliling seakan-akan tidak memihak kepada kami.
Bahkan firman-Mu berkata kalau Tuhan yang tak pernah tertidur. Kalau saudara-saudara bisa bangun di pagi hari dengan baik, semua gara-gara penyertaan Tuhan. Maka hari ini kita mau datang kepadanya. Bukan karena mujizat yang dia mau berikan, bukan karena berkat yang dia mau nyatakan untuk kita semua. No, semua itu cuma bonus, saudara-saudara. Tapi kita mau datang kepada dia karena kita sadar dia adalah Tuhan kita yang telah menebus dosa-dosa kita. Gak ada kata yang lain bisa kami ucapkan selain terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Karena kami tahu kata-kata itu menggambarkan kesayangan kami kepada Engkau Tuhan. Kalau hari ini kami berkumpul untuk sama-sama belajar tentang financial freedom. Kami tahu ini mungkin topik yang jarang dibicarain di gereja karena mungkin ngomongin soal uang. Tapi kami mau sadar bahwa berkat yang Tuhan kasih kepada kami, kalau kami nggak kelola dengan baik akan jadi bumerang buat kami. Maka kami mau belajar ini dengan baik-baik secara perspektif daripada Alkitab. Hambamu bukan motivator, hambamu bukan orang yang ahli dalam financial secara ekonomik, tapi hambamu bisa memberikan pengertian lewat firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kita, supaya kita bisa menjadi orang-orang yang merdeka dalam segala finansial kita. Gak melulu mikirin uang mesti kita kekep, kita pegangin terus, no. Ada saatnya kita mesti melepaskan, karena kita tahu we are blessed to be a blessing. Bapak pimpin kami supaya beberapa waktu ke depan kami mau dengar firman-Mu, Bapak yang berbicara. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu gak seperti Engkau yang tahu segala-galanya, tetapi hamba-Mu mohon, berbicaralah lewat hamba-Mu. Supaya apa yang hamba-Mu katakan pada malam hari ini bukanlah perkataan yang ia pikirkan atau ia rancangkan, tetapi Roh Kudus yang menjadi ilham dari segala sesuatunya, supaya menyampaikan segala sesuatunya. Dan setiap orang yang mendengarkan diberkati, belajar, dan mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Kau mimpin acara ini dari awal, pertengahan pada akhirnya. Engkau baik Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap jemaat yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sebelum duduk boleh gak beri tepuk tangan buat presiden worship team-nya, saudara-saudara. Thank you teman-teman, thank you banget. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Shalom. Aduh seneng banget ya saudara-saudara. Saya bisa ketemu saudara-saudara lagi setelah 2 abad kita gak berjumpa saudara-saudara. Harusnya saya lupa waktu itu saya ada buat untuk tahun ini apa tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu saya lupa saudara-saudara. Tapi saya senang bisa ada di tengah-tengah saudara-saudara lagi pada malam hari ini. Oke, untuk yang belum tahu saya, nama saya Martin Sunardi, saudara-saudara. Saya dari Jakarta. Saya sudah menikah, istri saya 1, anak saya 2, saudara-saudara. Nggak boleh dibalik ya, karena akan menyebabkan masalah yang cukup lebih besar, saudara-saudara ya. 1 aja repot ngurusinnya, gimana mau 2 ya. Makanya saya bingung kalau ada orang mau istrinya 2, pusing pala, saudara-saudara ya. Anyway, hari ini kita akan belajar tentang financial freedom. Saya tahu ini bukanlah topik yang sering dibicarakan di gereja, saudara-saudara, karena sensitif. Kalau ngomongin uang di gereja pasti sensitif, saudara-saudara. Tetapi ini penting untuk kita sama-sama jadi orang-orang yang merdeka dalam hal finansial. Siapa yang mau merdeka dalam hal finansial? Semua mau ya, saudara-saudara ya. Saya akan memulai dengan kata-kata ini. Nggak ada satupun orang yang mau miskin. Ada yang mau? Ada yang mau? Bahkan Salomo aja waktu berdoa kepada Tuhan, saudara-saudara, dia bilang begini, saudara-saudara. Jangan biarkan aku miskin, karena kalau aku miskin aku jadi mencuri. Tapi juga jangan biarkan aku jadi kaya banget, karena kalau aku kaya aku jadi sombong. Jadi intinya saudara-saudara, financial yang kita mau sama-sama hari ini pelajari adalah supaya kita betul-betul menjadi orang yang bisa mengelola keuangan yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Katakan amin. Kita tuh gak punya apa-apa. Kita mesti akuin deh, kita gak punya apa-apa kok. Kalau Anda bilang rumah Anda itu milik Anda, kalau Anda bilang segala sesuatu yang Anda miliki itu punya kita, lah Anda lahir bawa apa? Pulang bawa apa? Ada yang bawa mobil Mercy-nya untuk balik ke surga? Saya sih nggak pernah ngeliat tuh ada orang nguburin Mercy-nya, rumahnya, sertifikat rumahnya, depositonya ditaruh di situ. Karena pasti ada yang gali dibawa pulang saudara-saudara sama dia. Nggak ada. Jadi intinya kita lahir dalam keadaan apa? Apa? Oh berarti ada yang ngomong, berarti ada yang pakai baju ya waktu lahir saudara-saudara.
Ada yang lahir pakai baju polo gitu atau pakai kemeja, ada? Saya waktu anak saya lahir, saya ngeliat telanjang, saudara-saudara. Nggak ada satupun yang lahir ke dalam dunia telanjang. Dan waktu kita balik lagi ke surga nanti, kita dalam keadaan apa? Nggak bawa apa-apa juga, dipakein baju, biar apa? Sopan aja. Ya kan kadang-kadang kalau kita di rumah duka, penghormatan terakhir kepada yang ditinggalkan. Masa nggak pakai baju kan nggak enak juga dilihat ya saudara-saudara ya. Demi untuk menjaga etika dan kehormatan dipakein baju. Tapi intinya nggak bawa apa-apa juga. Jadi jangan pernah ngerasa semua yang kita miliki itu gara-gara kita. Itu semua cuma titipan daripada Tuhan. Semua cuma titipan. Kita cuma ditugaskan mengelolanya aja. Halo? Amin, saudara-saudara. Kita cuma ditugaskan untuk mengelola aja. Jadi kita tuh nggak punya segala sesuatunya. Dan uang itu saudara-saudara nggak pernah salah. Uang tuh nggak salah. Di Alkitab nggak pernah ada tulisan uang tuh salah. Kesian. Jadi kambing hitam saudara-saudara dia. Tahu nggak yang salah apa? Cinta akan uang. Bilang kanan kirinya, itu elu bukan. 1 Timotius 6 ayat 10, kita sama-sama buka. 1 Timotius 6 ayat 10. Di mana nih? Oh nggak ada di sini ya. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang apa uang? Cinta uang apa uang? Cinta uang saudara-saudara. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi uangnya tuh nggak salah. Uang adalah sebuah alat yang manusia ciptakan untuk bertukar barang. Zaman dulu nggak ada uang, barter, saudara-saudara. Zaman dulu tuh barter. Kalau kita dulu pernah sekolah ya, saudara-saudara ya. Waktu kita di sekolah dikasih tahu uang itu adalah alat, saudara-saudara. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang jadi menyimpang waktu mereka cintakan uang? Masalah cuma satu, karena mereka mau di-drive atau diatur sama uang, makanya hidupnya jadi berantakan. Saya dulu gini-gini jadi pembalap, saudara-saudara. Dulu badannya ya kecil lah dulu. Saya dulu berat badan saya 60 kilo, saudara-saudara. Ya. Saya balapan tuh naik motor. Mekanik saya selalu bilang ini, Tin, ingat baik-baiknya, harus elu yang mengendalikan motor, bukan motor mengendalikan elu. Ngerti nggak maksudnya, saudara-saudara? Kalau kita biarkan motor itu atau kendaraan yang kita kendarakan itu mengendalikan kita jadi nggak bisa ngendaliin. Tetapi kalau kita yang punya prinsip, kita yang mengendalikan mobil itu atau kendaraan yang kita bawa, saudara-saudara, percayalah, kita nggak bakal pernah bisa masalah bawa itu semua. Sama juga dengan uang, saudara-saudara. Kalau kita yang mendrive uang itu, kita nggak akan pernah bisa celaka gara-gara uang. Tapi karena seringkali kenapa kita bisa celaka gara-gara uang? Karena kita biarkan uang yang mendrive kita. Jadi jangan salahin uang nggak pernah salah. Uang itu cuma alat. Sama seperti kita bilang diskotik tuh nggak pernah salah. Tempat pijet nggak pernah salah, saudara-saudara. Orang-orang di dalamnya yang bikin tempat pijet dan diskotik itu jadi salah. Halo? Jadi kalau Anda pergi ke tempat diskotik itu, segala macam gitu, nggak ada yang salah. Tempatnya nggak ada yang salah. Orang-orang di dalamnya yang bikin tempat itu jadi salah. Anda pikir gereja tempat orang benar doang? Emang nggak ada kejahatan dalam gereja? Banyak. Jadi jangan pernah pikir gereja tempat paling suci. No, justru karena kita ngerasa kita perlu diobatin, maka kita pergi ke gereja. Yang amin cuma dikit. Karena kita ngerasa sakit, maka kita perlu disehatin di gereja. Masalahnya banyak orang yang lagi sakit tapi ngaku sehat, makanya nggak pernah ke gereja. Halo? Iya dong. Jangan pernah ngambing hitamin uang, saudara-saudara. Uang nggak pernah salah. Yang salah kita di drive sama uang. Yang salah kita terlalu cinta sama uang. Ingat, Tuhan kita adalah Allah yang apa? Pencemburu. Saya mau tanya nih, ada ibu-ibu nih. Mumpung ibu-ibu diajak kemari. Ibu-ibu mau nggak diduain? Ini kok ngomongnya ragu-ragu karena bapak di sebelah tuh gimana, Bu? Pak Tekon aman ya, nggak bawa istri soalnya. Ibu-ibu mau nggak diduain? Saya yakin dan percaya laki-laki juga nggak mau diduain. Nggak ada orang yang suka diduain, saudara-saudara. Nggak ada. Kalau kita yang manusia aja nggak suka diduain, apalagi papa kita di surga. Nggak ada yang suka diduain. Makanya saudara-saudara kita mesti sadar,
Uang itu nggak pernah salah, tapi cinta akan uang membuat semuanya jadi berantakan. Sampai sini kita setuju, amin saudara-saudara? Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, terus penghambat terjadinya financial freedom itu apa? Penghambatnya apa? Gimana kita bisa, kenapa kita nggak bisa jadi financial freedom? Kenapa kita nggak bisa mengalami breakthrough dalam financial? Yang pertama, ini saudara-saudara kalau mau catat boleh, saudara-saudara, beberapa hal lumayan penting untuk kita sama pelajari. Penghambat terjadinya financial freedom. Yang pertama, karena kita tidak bisa menahan diri. Karena kita nggak bisa menahan diri. Amsal 25 ayat 28. Coba kita sama-sama buka. Amsal pasal 25 ayat 28. Semua oke? Sampai di sini saudara-saudara? Oke ya? Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang apa? Roboh temboknya, saudara-saudara. Bayangin kalau di sebuah bak, saudara-saudara. Saya tidur di sebuah penginapan, saudara-saudara, di sini ya, di belakang. Itu ada bathtubnya, saudara-saudara. Kalau saya isi bathtubnya itu dengan air sampai full, saudara-saudara. Waktu saya pukul itu bathtubnya, itu akan bocor dan airnya melambar kemana-mana. Bisa nggak kalau banjir diatur-atur? Ada pernah ngelihat banjir yang bisa diatur-atur? Jangan ke sini, jangan ke rumah saya, ke kiri aja, ke rumah tetangga sebelah. Ada? Nggak ada. Luber saudara-saudara seperti itu. Karena apa? Nggak bisa nahan diri. Pengeluaran lebih besar daripada pendapatannya. Bahkan yang paling lebih parah lagi saudara-saudara, rela berhutang demi bahagia. Anda mesti sadar. Waktu Anda beli barang itu barang yang Anda perlukan betul-betul atau cuman mau gengsi doang dilihat orang-orang supaya kaya. Saya perhatiin, saya suatu ketika pergi sama mertua saya, saudara-saudara ya. Mertua saya bilang gini, Tin, kamu tuh ya jadi orang lancai banget, dia bilang. Saya tuh orangnya sangat cuek, saudara-saudara. Di sini aja rapi depan saudara-saudara semua, gitu ya. Sebenarnya itu lancainya luar biasa, saudara-saudara. Lancai itu cuek banget. Jadi kalau ke mall pakai celana pendek, sandal jepit gitu, bikin malu mama, ganti baju. Aku bilang gini sama mertuaku, Ma, Bob Sadino tuh kaya nggak? Kaya, ketemu presiden aja pakai celana pendek, saya bilang gitu, saudara-saudara. Jadi intinya orang kaya itu nggak mau kelihatan dia kaya, kenapa? Takut pajak, saudara-saudara. Tetapi orang yang sok kaya mau kelihatan keren. Halo, bener nggak, saudara-saudara? Orang kaya tuh, ya elah terserah lo dia mau ngomong apa. Gue punya duitnya kok, gue nggak pernah minta-minta. Tetapi orang yang sok kaya, saudara-saudara, pakai yang branded supaya seakan-akan bisa dilihat dia kaya. Dan tragisnya lagi, dia beli semuanya itu. Ada dua hal yang menyakitkan. Yang pertama, dia pakai itu semua dengan berhutang. Dan kedua, dia pakai karena dia sebenarnya nggak perlu. Cuman buat gengsi aja di depan orang-orang supaya kelihatan kaya. Ini masalah terbesar. Kan biasa kalau kita hidup bertetangga gitu. Ini pasti pernah denger lah sandiwara-sandiwaranya, saudara-saudara. Kalau beli TV, beli lemari, beli apa, ke tetangga. Aduh, TV-nya gede banget ya. Biar tetangga kanan kiri denger, saudara-saudara. Ya, tetangga kanan kiri denger, gitu ya. Terus tetangga kiri bilang, ih sombong banget. Ntar gue bilang sama laki gue. TV kita kecil nih, mataku sakit lihat. Tolong dong beliin lagi. Tapi masih bisa ditonton. Papi, you know, happy wife, happy life. Waduh, saudara. Kalau istri ngomong kayak gitu, saudara-saudara, beli supaya hidup Anda bahagia dan tidak dalam tekanan sedikit pun, saudara-saudara. Happy wife, happy life, beli. Tujuannya bukan buat nontonnya enak, saudara-saudara, tapi gara-gara apa? Gengsi, gara-gara tetangga sebelah beli. Berapa banyak Anda temuin orang-orang seperti itu? Banyak kan? Beli cuman gara-gara gengsi. Nggak bisa nahan diri. Ingat, firman Tuhan katakan, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya seperti kota yang roboh temboknya. So inilah penghambat financial freedom yang pertama, karena kita nggak bisa menahan diri. Yang kedua, apa penghambat financial freedom? Karena kita ada di lingkungan yang salah. Karena kita bergaul dengan lingkungan yang salah. Setiap lingkungan itu punya dua fungsi, ya, yang selalu membawa kita dalam titik tertentu, ya, secara positif atau negatif, ya. Lingkungan itu ada dua, bawa kita ke sisi positif atau sisi negatif. 1 Korintus 15 ayat 33, kita sama-sama buka. Ini ayat yang udah sangat famous
yang kita sering banget hafal ayatnya, ya saudara-saudara ya. 1 Korintus 15 ayat ke-33, kata-katanya begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi saudara-saudara, kalau Anda mau tahu masa depan Anda, kasih tahu saya siapa temanmu. Tell me your friend and I will tell you your future. Kasih saya tahu siapa teman-temanmu, saya bisa kasih tahu masa depanmu seperti apa. Kalau engkau bergaul dengan orang yang pesimis, kalau engkau bergaul dengan orang yang negatif, kalau bergaul dengan orang-orang yang selalu punya pemikiran-pemikiran yang drop ke bawah, percayalah Anda akan jadi orang seperti itu. Makanya penting kita ada lingkungan seperti apa. Nah, dalam financial freedom juga sama. Kalau Anda ada lingkungan yang salah, saudara-saudara, ini akan terjadi. Ya, biasanya lingkungan yang salah itu gimana? Adu gengsi. Beli barang karena gengsi, padahal belum tentu kita perlu barangnya. Bahkan rela berhutang seperti saya ngomongin tadi, saudara-saudara. Saya bergereja di gereja cukup besar ya, saudara-saudara, di Jakarta. Ya, bahkan beberapa pemain musiknya yang saya tahu, saudara-saudara, itu rela beli handphone terbaru dengan cara ngutang, saudara-saudara, supaya bisa diterima di komunitas seperti itu. Berapa banyak kita ngelihat ada orang-orang seperti itu, supaya bisa diakui di sebuah komunitas tertentu, kita rela ngelakuin apa aja supaya kita bisa diterima. Bahkan sampai rela berhutang. It's not worth it. Nggak setimpal, saudara-saudara. Emang kalau Anda pakai barang itu, Anda cuma, weh, welcome bro, apa kabar? Terus cicilannya mereka mau bantuin bayar kan enggak? Iya dong. Emang cicilan mereka mau bantuin bayar kan enggak? Cicilan Anda sendiri yang tanggung, tapi cuma diterima doang. Buat apa? Cuma buat diakui. Buat saya teman terbaik bukanlah teman yang menuntut Anda untuk memiliki sesuatu. Teman terbaik adalah teman yang menerima Anda apa adanya. Dan Anda bersyukur kalau gereja ini seperti itu. Anda ada lingkungan yang benar. Tepuk tangan buat Anda semua. Yang ketiga, penghambat terjadinya financial freedom. Yang ketiga, ya, karena kita nggak punya goal. Karena kita nggak punya goal, kita selalu dapat habisin, nggak pernah disimpan, prinsipnya ngalir aja gitu, saudara-saudara. Saya punya teman, seorang penyanyi rohani, luar biasa, saudara-saudara. Prinsipnya kesusahan sehari untuk sehari, besok punya kesusahan sendiri lagi. Jadi dapetin hari itu, habisin aja gitu, saudara-saudara. Bahaya banget ya, kayak gitu ya. Dapat habis, besok dapat lagi, toto besok gak dapat lagi, gigit jari dia. Gak bisa kayak gitu, saudara-saudara. Kita hidup itu harus punya goal. Kenapa sih harus punya goal? Karena orang yang hidup punya goal itu tahu jalan hidupnya mau ngapain aja. Saya kemarin pergi ke sebuah mall sama istri saya. Karena kebetulan weekend itu mertua saya suka minta anak-anak saya tuh ke rumahnya, saudara-saudara ya. Jadi saya ada waktu berdua pacaran sama istri saya ke tiap weekend, Jumat, Sabtu, Minggu gitu ya. Nah, waktu itu saya mau nonton sama istri saya, karena bioskop di Jakarta beberapa sudah mulai buka. Di sini juga udah mulai buka ya. Nah, saya orangnya suka banget nonton, saudara-saudara. Nah, waktu saya mau nonton, tiketnya habis, kejual. Nah, saya tahu, saya tujuannya ke situ tuh pengen nonton. Akhirnya ya udah, kita ngalor ngidul aja nggak jelas, saudara-saudara. Di situ, padahal saya tuh lagi mau diet. Akhirnya jadi apa? Beli makanan, ya. Beli makanan, beli es krim kon, terus beli apa lagi, beli sate padang. Loh kok kita jadi jajan-jajan begini? Ya karena nggak ada tujuan. Orang yang tidak ada tujuan dalam kehidupannya, percayalah Anda akan bingung menjalani hidup seperti apa. Tetapi orang yang tahu tujuan hidupnya, Anda akan tahu fokus Anda ke depan. Sama seperti Anda nikah, tujuannya bukan seks, no. Tujuannya bukan gara-gara umur, bukan. Kan cewek-cewek tingkat keganasan untuk dapat jodoh, saudara-saudara, terlihat dari umurnya berapa, saudara-saudara. Iya dong, umur 17, kamu mau jadi pacar aku nggak? Kata mama belum boleh, masih sekolah. Oke. Umur 22, kuliah. Kamu mau jadi pacar aku nggak? Aku mau fokus untuk kerja dulu, bangun karir aku. 25, aku bener-bener pengen achieve sesuatu yang aku pikirkan. 27, belum ada yang mau, deg-degan. 28, masih belum ada yang ngajakin nikah, saudara-saudara. Mulai ketar-ketir. 30, udah teng-teng, warning, alarm berbunyi, tot, pikiran begini, siapapun di depan gua itu jodoh gua. Tiba-tiba datang truk sampah, sopirnya, saudara dilihat. Kita nggak mau
asal nyomot, asal ngelakuin. No, kita nggak mau. Kita mesti punya goal. Karena orang yang punya goal dalam kehidupannya, pasti tahu melakukan apa ke depannya. Amin, saudara-saudara. Jadi hidup jangan sembarangan. Karena Tuhan ciptain kita tuh nggak sembarangan. Tuhan itu ciptain kita dengan sebuah tujuan. Dan tujuan hidup kita adalah menggenapi tujuannya Tuhan menciptakan kita. Itu tujuannya. Lukas 16 ayat 10, saudara-saudara, kita buka. Lukas 16 ayat 10. Ini terjemahan, ini dulu ya, Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya bacakan Anda di terjemahan sederhana Indonesia, saudara-saudara ya. Sekarang Alkitab tuh terjemahannya banyak. Sekarang saya bacakan terjemahan sederhana Indonesia. Kata-katanya begini, Lukas 16 ayat 10. Setiap orang yang bisa dipercaya dalam hal-hal kecil juga akan dipercaya dalam hal-hal besar. Dan setiap orang yang tidak jujur dalam hal-hal kecil juga tidak akan jujur dalam hal-hal besar. Jadi kalau Anda nggak punya goal, itu artinya saudara-saudara, Tuhan jadi bingung, gue mesti berkatin lu atau enggak. Karena yang gue kasih ke lu nggak bertanggung jawabin dengan baik. Sama seperti kita ngasih sesuatu ke anak kita, saudara-saudara. Saya ingat banget. Dulu waktu Melody, anak saya yang pertama, saudara-saudara, waktu dia minta mainan apapun, saya kasih pasti. Pasti saya beliin, saudara-saudara. Terus setelah itu saya pikir, ternyata kalau kita beli secara gampang, anak itu sangat mudah sekali rusakin mainan itu. Kenapa? Karena what things that you easy to get, you will destroy it so easy. Karena sesuatu yang Anda sangat mudah dapatkan, Anda akan sangat mudah menghancurkannya juga. Makanya setiap kali saya diminta untuk mengajar di sebuah gereja, saudara-saudara, untuk praise and worship training, saya selalu bilang sama orang gerejanya, biarkan orang-orang yang terdaftar bayar, saya bilang gitu. Nggak usah bayar full lah, bayar setengahnya atau berapa. Yang penting mereka bayar, karena orang yang sukanya gratisan, saudara-saudara, nggak bakal menganggap semuanya itu serius. Tapi orang yang bayar itu ada sesuatu yang mereka keluarkan. Rugi nih gue kalau sampai gue gak makan dengan baik. Rugi nih gue kalau gue gak sampai belajar dengan baik. Karena apa yang Anda keluarkan itu menggambarkan kenikmatan atau apa ya, kalau kita ngomong ya, keseriusan Anda dalam Anda mendapatkan sesuatu. Makanya kalau Anda gak punya goal dalam hidup, percayalah, Anda tidak akan pernah bisa memanage uang dengan baik. Makanya mulai hari ini, saudara-saudara, jangan pernah habiskan segala sesuatu yang Anda dapatkan. Tetapi pikirkanlah dengan baik. Amin. Itulah 3 hal yang membuat kita nggak bisa punya financial freedom. Saya ulangi sekali lagi, yang pertama karena kita nggak bisa nahan diri. Ya, nih mata kita nih paling jahat. Ya, mata kita nih paling jahat. Padahal nggak perlu-perlu amat, kita beli aja. Yang kedua, lingkungannya salah, demi untuk diakuin kita beli sesuatu padahal kita nggak perlu. Yang ketiga, karena kita nggak punya goal. Kalau 3 hal ini selalu ada dalam kehidupan kita, percayalah, kita nggak bakal pernah bisa merdeka dalam kehidupan finansial kita. Sampai sini Anda belajar sesuatu, saudara-saudara? Amin. But this is the good news. Ini kabar baiknya. Saya punya tips untuk Anda semua. Tipsnya bukan saya bukan pakar ekonom, enggak. Tetapi saya bisa bukakan dari versi Alkitab, saudara-saudara. Yang pertama, bagaimana dong caranya supaya kita bisa financial freedom? Yang pertama, belajar mengelola dengan baik. Belajar mengelola dengan baik. Saya akan ngomong kata-kata seperti ini. Kasih alasan kepada Tuhan kenapa dia mesti berkatin kita. Halo? Kasih alasan Tuhan kenapa Tuhan harus berkatin kita. Kalau semuanya kita pakai untuk diri kita sendiri, percayalah nggak segampang itu Tuhan akan berikan kepada kita. Ingat loh, waktu Tuhan datang ke dalam dunia, dia punya satu misi. Dan misinya dia bukan untuk diri dia sendiri. Bukan jalan-jalan dia ke dunia, saudara-saudara. Bukan. Dia bukan mampir ke Starbucks, beli kopi, terus nongkrong di Pakuwon, di PTC gitu, terus makan bebek Pak Janggu, terus dia pulang lagi ke surga. Enggak. Dia punya tujuan, yaitu menyelamatkan saya dan Anda. Dengan kata lain, dia datang ke dalam dunia, tujuannya untuk orang lain. Halo? Tujuannya untuk orang lain.
Jadi kita mesti belajar mengelola dengan baik. Lukas 16 ayat 11 selanjutnya, Timotius Media. Ya, Lukas 16 ayat 11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Terjemahan Sederhana Indonesia kata-katanya begini. Jadi kalau kamu ternyata tidak bisa dipercaya untuk mengurus harta duniawi dengan jujur, maka Allah tidak akan mempercayakan harta sorgawi kepadamu. Itu kata-katanya. Dengan kita mengolah dengan baik, sebenarnya kita sedang kasih alasan kepada Tuhan kenapa Dia berkatin kita. Maka kita mesti mengelolanya dengan baik. Matius 9 ayat 17 kita sama-sama buka. Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu pun terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah dua-duanya. Ini bicara soal gaya hidup, saudara-saudara. Ya, kantong yang baru bicara soal gaya hidup yang baru. Kan ini yang paling susah nih, saudara-saudara. Setiap dari kita sebetulnya mau dikasih berapapun gaji atau pendapatannya pasti bisa hidup. Yang bikin masalah adalah bagaimana kita punya gaya hidup. Ingat gak di Detikcom, belum lama ini saya ngeliat nih saudara-saudara, ada seorang ibu dengan gaji 2,7 juta bisa bayar cicilan rumah, bisa bayar anak sekolah, dan bisa ngurusin semuanya. 2,7 juta saudara-saudara, bayangin. Dia bisa beresin semuanya loh. Apa kabar kita yang gaji di atas itu? Kok hidupnya tetap kurang-kurang aja ya? Berarti ada masalah. Bukan masalah duit ya, masalah di siapa? Kitanya. Karena kita nggak bisa handle itu dengan baik. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, percayalah akan terjadi financial freedom dalam kehidupan kita semua. Amin, saudara-saudara. Ini saya mau kasih tahu saudara-saudara semua. Saya ini orangnya nggak jago nyimpen uang, ya. Apalagi kalau saya ke toko musik, saudara-saudara, itu bahaya banget. Kalau saya lagi pelayanan di Amerika, saudara-saudara, terus saya pergi ke Gitar Center, terus ada gitar yang saya suka, ini bahaya banget, saudara-saudara. Karena saya bisa beli. Tapi saya beli kan tujuannya buat pelayanan saya. Tetapi masalahnya di rumah saya masih ada gitar-gitar yang lain lagi. Kalau saya pulang ke rumah, masalah yang paling baru adalah dengan siapa, saudara-saudara? Istri saya. Jadi kalau musisi-musisi saya, nih ada musisi-musisi nih di belakang. Prinsip kami, saudara-saudara, kalau musisi beli barang kayak gini, apalagi udah menikah ya, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena kalau minta izin, Bi, aku manggil istri saya Bi ya, bukan babi ya saudara-saudara ya, baby maksudnya gitu ya. Bi, aku boleh gak beli gitar? Kan udah banyak, izin gak bakal dibolehin. Tapi kalau udah pulang, Bi, ini gitarnya bagus, sorry banget aku gak izin sama kamu. Aduh kamu, udah selesai saudara-saudara. Jadi lebih baik minta maaf daripada minta izin. Tapi itu gak benar juga. Intinya begini, saya sadar saya gak bisa ngelola keuangan dengan baik. Nah disinilah perlu kebesaran hati seorang laki-laki. Laki-laki itu Alkitab tunjuk sebagai kepala, saudara-saudara. Artinya sebagai pemimpin. Tetapi nggak semua pemimpin jago mengelola dengan baik. Saya mesti akuin, saya nggak bisa ngelola dengan baik, saudara-saudara. Apalagi kalau saya lagi nongkrong sama siapa-siapa, pasti saya bakal keluarin. Kebiasaan begitu. Ini jadi isu dalam pernikahan kami, saudara-saudara. Karena sebelum nikah, saudara-saudara, berapa yang ada di rekening saya, itu saya bisa keluarin buat ngasih ke orang yang lebih butuh. Itu terbiasa. Ini benar-benar cerita nyata, saudara-saudara. Rekening kami, saya udah nikah nih. Dia baru nikah, terus saya tahu ada orang yang butuh, udah langsung transfer aja. Karena saya percaya besok pasti datang lagi berkat dari Tuhan. Bener gak? Bener. Salah gak? Ya gak salah juga. Tapi kalau saya bujangan, kalau saya udah nikah, ini hal yang salah. Karena saya mesti sepakat sama istri saya. Oi. Karena waktu nikah, itu bukan begini saudara-saudara. Engkau bukan lagi dua, tetapi satu. Jadi semua pengeluaran itu harus sepakat bersama-sama. Even mau kasih ke ibu saya. Ini yang banyak suami istri suka lupa, saudara-saudara. Duit gue, uang gue kasih aja. Ini pertengkaran terjadi, saudara-saudara. Karena ini adaptasi kan, namanya nikah kan adaptasi di awal-awal. Saya bilang gitu, tenang. Apalagi saya penganut berkat tuh selalu datang tiap hari. Kan rahmat Tuhan selalu baru tiap hari ya, saudara-saudara ya. Betul ya. Tetapi itu jadi waktu menikah ini jadi salah. Karena saya harus kompromi dulu sama istri saya. Istri saya bilang gini, oh
Kamu jadi lebih milih orang lain. Nah, istri kalau udah ngomong kayak gitu udah bahaya tuh saudara-saudara. Ya, jadi kamu lebih milih orang lain. Enggak, ada orang lebih butuh, kita kan masih aman-aman aja. Pala lu aman-aman, anak lu sekolah pakai apa dodol? Dia bilang gitu saudara-saudara. Nah akhirnya dia jadi belajar. Iya dong, saya kan baru nikah saudara-saudara. Belum pernah punya pengalaman sebelumnya di pernikahan sebelumnya. Iya dong, orang nikah cuma sekali gimana punya pernikahan sebelumnya. Itu kan jadi belajar. Nah akhirnya dari situ kami belajar. Akhirnya sekarang saya punya 2 rekening. Yang satu untuk keluarga, yang satu lagi ya kalau misalnya ada perlu-perlu seperti itu. Saya bisa kasih orang, tapi nomor rekening sama jumlahnya istri saya harus tahu. Karena dalam rumah tangga itu nggak ada ditutup-tutupin. Sama seperti Adam dan Hawa, saudara-saudara, ngelihat satu sama lain itu nggak malu. Pertama kali waktu Tuhan ciptakan, keterbukaan. Akhirnya jadi satu masalah, waktu mereka makan buah pengetahuan baik dan benar, saudara-saudara. Mereka tahu mereka telanjang. Tuhan aja bingung, kok lu tahu sih lu telanjang? Berarti ada disembunyiin. Dalam pernikahan itu harus terbuka sebesar-besarnya. Jadi kalau sekarang nih saudara-saudara, saya kasih tahu istri saya, kalau saya ngasih mama saya segini, dan itu kesepakatan kami berdua. Di gereja kami diajarkan saudara-saudara, bukan berarti kita tidak mengasihi orang tua ya, tetapi setelah kita menikah, peran utama yang paling penting adalah keluarga inti, udah bukan lagi orang tua. Bagaimana kita bisa memanage uang dengan baik dalam keluarga kecil kita. Lebihnya baru untuk orang di luar itu. Yang paling terpenting kitanya dulu. Sebagai kepala keluarga, anggota tubuhnya, dan juga anak-anaknya. Terselesaikan dengan baik, kita baru pikirin orang lain. Ya, saya kasih ke istri saya karena dia lebih jago ngatur uang, saudara-saudara. Ya, ini perlu kebesaran hati nih. Ya, perlu kebesaran hati untuk para pria-pria, saudara-saudara. Tapi saya nggak peduli, yang penting saya taunya beres, saudara-saudara. Kejadian 41, saudara-saudara, ya, inilah hasil dari apa yang kita dapatkan kalau kita bisa mengelola uang dengan baik. Kejadian 41 ayat 53 sampai 57. Ya. Ini kejadian waktu Yusuf, saudara-saudara, diminta untuk mengartikan ya mimpi daripada Firaun, saudara-saudara. Ya, Kejadian 41 ayat 53 sampai 57. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak minta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Anda bisa belajar apa atau enggak? Kalau kita bisa mengelola dengan baik, apapun keadaan Anda akan tenang-tenang aja, karena Anda bisa mengelolanya dengan baik. Pandemi kemarin saudara-saudara ngajarin saya banyak hal. Kalau saya dari sebelum pandemi bisa ngatur keuangan dengan baik, saudara-saudara, ya bisa ngatur keuangan dengan baik, saya nggak mungkin kesusahan dari masa-masa pandemi. Karena ini yang kita mau sama-sama pelajarin. Waktu Yusuf mengartikan mimpi Firaun, saudara-saudara, dia bilang akan datang 7 tahun masa kelaparan, masa subur. Di masa suburnya mereka saving dulu dengan sebaik-baiknya supaya bisa menghadapi 7 tahun kelaparan itu. Jadi kalau kita bisa set dengan baik pengelolaan keuangan kita dari sekarang, percayalah, waktu hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, kita tenang-tenang aja. Karena kita punya saving demi saving di situ semua. Halo? Ada amin, saudara-saudara? Belajarlah mengelola dengan baik, cari tahu siapa yang lebih kuat. Nggak selalu cewek kok, nggak selalu cewek. Ada juga dari bapaknya, ya, ada juga dari istrinya. Siapapun itu, tinggal kesepakatan berdua aja. Jadi yang pertama, bagaimana kita bisa memperoleh financial freedom? Yang pertama, kita belajar mengelola dengan baik. Yang kedua, milikilah goal atau target. Ingat tadi saya bilang, orang yang nggak punya target atau goal, orangnya akan hidupnya bingung melakukan apapun juga. Setiap tahun saya dan Yunita, istri saya, saudara-saudara, itu punya resolusi, ya, setiap tahun. Biasanya 31 Desember jam 10 malam nih, saudara-saudara, kita berdua doa. Ya, sebelum kita doa, kita cek dulu. Tahun depan apa nih jadi targetnya kita? Misalnya ya, waktu itu saudara-saudara, oh ya, tahun depan nih anak sekolah, anak yang kedua, anak saya Oliver yang kedua mau sekolah tahun depan, saudara-saudara. Ayo, ini targetnya tahun depan ya, anak kita mau sekolah. Terus apa lagi? Misalnya, kita mau ini, kita mau ini. Setelah kita dapat tuh resolusinya, saudara-saudara, kita doain bareng-bareng.
Ya, kita doain bareng-bareng. Terus Pak Martin kalau sampai nggak tercapai resolusinya tahun itu gimana? Doain lagi buat tahun berikutnya, saudara-saudara. Jadi kita tahu kita mengarahnya kemana. Nah, dari berkatnya langsung dimasukin ke pos-posnya masing-masing, saudara-saudara. Misalnya ya, posnya apa tuh? Investasi, misalnya. Ya sekarang kan orang di Indonesia udah mulai melek investasi nih, saudara-saudara. Apapun, ya saya banyak sekali hamba-hamba Tuhan, telepon saya cuma ngomongin, wah bro, ini nih ada investasi robot nih bro. Saya nggak pernah tertarik, saudara-saudara, kayak gitu-gituan beneran. Karena Alkitab tuh bilangnya apa? Waktu Tuhan ngomong sama Adam, engkau kan susah payah untuk mencari nafkah. Bukannya cuma taruh, terus timbul begitu. Enak banget kayak gitu, kenapa nggak dari dulu aja lu ada? Saya selalu prinsipnya gitu. Tapi kalau di sini ada, nggak apa-apa. Ini kan saya pribadi, saudara-saudara. Kalau di sini ada yang ikut-ikutan, ya nggak apa-apa juga. Karena buat saya prinsipnya itu dia. Kalau memang kita mau cari berkat, cari pendapatan, ya mesti susah payah. Itu yang Alkitab katakan, saudara-saudara. Tapi kalau Anda ada, ya nggak apa-apa juga. Tapi taruhlah itu sebagai investasi. Misalnya posnya apa? Buat investasi, buat sekolah seperti anak saya, saudara-saudara, kita lagi nabung nih buat anak saya sekolah. Terus yang ketiga buat liburan. Misalnya nih, kan COVID udah mulai mereda nih, saudara-saudara. Siapa tahu tahun depan COVID ina ilahi gitulah ya, saudara-saudara ya. Hilang semua gitu ya COVID. Terus kita mau pos buat liburan. Dengar baik. Sebelum terkumpul, nggak usah pergi dulu. Jangan pergi dengan berhutang, itu kayak nutup lubang, gali lubang. Jadi jangan pergi dulu dengan berhutang. Kita kan pengen liburan supaya fresh. Ini bukan fresh, pulang-pulang stres, saudara-saudara. Kita kan pengen pulang-pulang, asik liburan, gimana lo, stres, bener-bener fresh banget gue. Kalau kita berhutang, saudara, gesek-gesek kartu kredit, gimana lo, stres gue. Ngerti gak maksudnya, saudara-saudara? Kalau kita mau liburan diposting dulu. Kalau belum terkumpul ya nggak usah cari. Misalnya mau libur ke Singapura, nginep Marina Bay Sands. Itu kan semalamnya bisa 5 juta, 7 juta. Ya udahlah, kalau tetap mau ke Singapura ya udahlah, tidur di Little India lah. Yang cuman berapa puluh dolar gitulah. Yang ya saya tahu bau sih memang di situ, tapi ya udahlah daripada maksain Marina Bay Sands terus Anda pulang jadi stres. Mendingan biasa, atau bahkan nggak usah ke luar negeri dulu, biasa liburan kemana? Pasuruan dulu aja lah. Makan duren sama Pak Martin, sama Bu Rosila, saudara-saudara, dijamu sampai Anda muntah-muntah, saudara-saudara. Jadi kita tuh jangan ngotot kalau mau liburan, sekali lagi, jangan mau liburan, jangan beli barang cuma buat gengsi, tapi benar-benar kita perluin. Karena yang paling penting kan bukan liburan kemananya, tapi quality time sama keluarganya. Halo. Buat saya kemanapun saya pergi, yang paling penting saya sama keluarga saya, that's it. Mau pergi cuman ke hotel dekat rumah, bisa berenang sama anak-anak, tapi kami bahagia, itu inti dari kita liburan. Bahagia, titik, bukan stres, bukan. Tapi Pak kalau saya ada berkat lebih mau keluar negeri gimana? Ya pergi aja, gak apa-apa juga. Tapi ingat, pulang jangan stres. Dikumpulin dulu nih pos-posnya. Karena kalau kita hidup kayak gitu, enaknya minta ampun. Kami sekarang saudara-saudara, sampai hal terkecil, kami sudah bikin semuanya. Dari pendapatan bulanan, istri saya sekarang udah kerja saudara-saudara. Ya. Terus saya memang pelayanan belum balik pulih seperti sebelum pandemi. Tetapi dari apa yang berkat Tuhan percayakan sedikit demi sedikit, sekarang kami mulai posting-posting. Kami post di sini, post di sini, post di sini. Even sampai saya servis mobil saudara-saudara, sekarang saya mulai tabungin. Jadi pas saya mau servis mobil saudara-saudara, itu duit udah ada. Nggak gesek lagi. Even kalau saya nanti perlu ganti ban mobil, saudara-saudara, saya udah ada duitnya. Sampai sebegitu enaknya, saudara-saudara. Kalau hidup tertata dengan baik seperti itu, percaya deh, kita akan mudah dan tenang hidupnya. Percaya, uban nggak sempat tumbuh di rambut kita. Karena kita udah terpikir kelola dengan begitu baiknya. Amin, saudara-saudara. Kita sering dengar ya kata mengalir. Ya ngalir aja, kan banyak orang gitu. Udahlah nggak usah dipikirin, kita ngalir aja. Bener. Ngalir, betul. Tetapi kan beda ya, kalau kita ngalir buat melayani Tuhan dengan ngalir untuk memenuhi kebutuhan kita, kan beda. Kalau ngalir melayani Tuhan, ya Tuhan pasti pimpin. Tapi ngalir untuk memenuhi kebutuhan kita, bukan ngalir saudara-saudara, meler saudara-saudara yang ada. Itu mesti dibedakan. Karena orang yang bijaksana pasti akan memiliki target atau goal dalam keluarganya. Amin, saudara-saudara. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mendapatkan financial freedom? Belajar berkata
cukup. Bilang kanan kirinya, belajar berkata cukup. Ini sama seperti yang Salomo ditanya sama Tuhan, saudara, lu minta apa? Ya, lu minta apa? Tapi Salomo cuma ngomong minta 2, hikmat dan pengertian. Dia nggak minta buat kaya, dia nggak minta buat apa-apa untuk diri dia sendiri, enggak. Dia cuma minta 2, hikmat dan pengertian. Yuk kita belajar jadi kayak Salomo yuk saudara-saudara. Hidupnya cukup aja. 1 Timotius 6 ayat 7-8. Coba kita buka. 1 Timotius 6 ayat 7-8. Ini penting loh saudara-saudara. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ayat ke-8, asal ada apa? Makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, masalahnya sekarang itu bukan cuma makanan pakaian yang diperlukan. Asal ada makanan, pakaian, tas, handphone, rumah, investasi, mobil, cukuplah. Ternyata nggak cukup juga, saudara-saudara. Karena kenapa? Itu dia. Karena kita banyak maunya. Yuk kita belajar berkata cukup ya, saudara. Karena hidup di era digital ini seringkali membuat kita jadi lapar mata. Saya udah paling takut kalau istri saya browsing atau lihat Instagram tas-tas, saudara. Saya paling takut. Ya, saya paling takut. Imannya gede, bagus ya, bagus. Doain aja. Saya bilang, doain aja. Ya udah, doain aja. Cuma sampai di situ aja, titik. Tapi masalahnya ada orang-orang yang ngelihat terus pengen, itu kan yang bahaya. Apalagi dia tahu dan dia sadar dia sebenarnya nggak mampu beli itu, tapi maksain demi gesek punya dulu, pikir bayarnya belakangan. Kan mostly kayak begitu saudara-saudara orang-orang ya dong. Beli dulu, dapat barangnya dulu, bisa mejeng dulu, ya dong, foto-foto. Karena di Instagram, terus beli jam baru tiap kali ngomong, Pak hari ini jam berapa ya Pak? Segitu digini-giniin. Bapak tahu nggak toilet adanya di sana Pak? Di sana tuh, di sana gitu. Jadi kelihatan kayak mamer saudara-saudara. Kan lucu kan sekarang kayak begitu keadaannya. Kita mau sama-sama belajar saudara-saudara untuk tidak hanya melihat dari mata aja. Tapi kita benar-benar perlu. Bahayanya itu saudara-saudara. Di percetakan zaman dulu, kalau Anda ada yang punya usaha percetakan dulu tuh ya cuma dari flyer doang ya. Sekarang lebih bahaya. Karena iklan itu dalam sekejap sentuhan di handphone, saudara-saudara. Anda bisa tahu semuanya. Apalagi zamannya GoFood dan GrabFood, saudara-saudara. Itu bahaya. Apalagi malam-malam jam 10. Itu bahaya. Bu Rosi udah nyenggol suaminya, saudara-saudara. Ketahuan banget itu bener Pak. Kita kayak begitu kalau malam-malam. Saya kayak begitu soalnya, saudara-saudara. Ya malam-malam nih. Ngelihat scrolling, terus tiba-tiba ada diskon. Nah ini kan yang kurang ajar nih saudara-saudara. Ya dong, setiap e-commerce itu mereka berebut-rebut diskon, mereka bakar duit dan akhirnya kita yang menikmatin. Bener sih kita nikmatin, tetapi badan kita akhirnya jadi bengkak, sebengkak-bengkaknya saudara-saudara. Gara-gara lapar mata itu, sebenarnya perut udah nggak mampu, tetapi mata yang jahat. Makanya hati-hati gunakan matamu supaya kita nggak salah mengambil dan membeli apapun yang kita mau beli dalam kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Ya. Lukas 16 ayat 10 tadi kita udah baca, barang siapa setia sama perkara kecil, ia juga dipercaya dalam perkara-perkara yang besar. Yang terakhir, saudara-saudara. Bagaimana caranya supaya kita semua bisa memiliki financial freedom? Ingat, kita mesti sadar dulu tujuan uang itu apa di dalam dunia. Ya. Kita mesti ingat, ada loh ayatnya di Alkitab, tujuan uang. Lukas 16 ayat 9, itu tujuan uang. Coba kita buka. Ya, Lukas 16 ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan apa? Mempergunakan apa? Mamon. Mamon itu uang, saudara-saudara. Mamon itu tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong kamu lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. Ngerti gak maksudnya, saudara-saudara? Jadi gini maksudnya. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon. Jadi fungsi uang itu untuk menjalin persahabatan, saudara-saudara. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kalau kita sakit, uang nggak bisa nolong kita lagi, untuk nyembuhin kita, untuk membayar semuanya itu supaya kita bisa sembuh lagi. Kita diterima di dalam kemah abadi. Jadi kalau sampai uang itu udah nggak bisa berfungsi untuk menolong kita lagi, kalau kita sakit, kalau kita apa,
kita diterima di sisinya Tuhan. Tetapi inilah fungsi uang sebenarnya. Untuk menjalin apa? Menjalin apa? Persahabatan. Anda kalau mau punya sahabat gampang, saudara-saudara. Anda mulailah memakai uang untuk menjalin persahabatan. Itu cara paling mudah, saudara-saudara, untuk menjalin persahabatan. Anda bisa berkatin orang-orang, Anda bisa bantu orang-orang, lalu lama-lama orang itu bisa dekat sama kita. Bukan berarti mereka manfaatin kita, enggak. Tetapi kita bisa pakai apa yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita bisa berkati mereka. Orang kalau baik sama kita, kalau kita baik sama orang, gak ada orang yang gak baik sama kita. Prinsipnya seperti itu. Jadi kalau kita bisa berkatin orang-orang, percayalah orang-orang itu akan menjadi sahabatnya kita. Amin. Nah, 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Sebelum kita baca ini, saudara-saudara, saya cuma bilang begini. Milikilah prinsip terima kasih. Terima kasih. Kita terima berkat dari Tuhan. Kita cukupkan apa yang kita menjadi kecukupan dalam kehidupan kita. Lebihnya kita kasih. Jadi terima kasih. Tuh, gak ada yang amin kalau ngomong begini nih, saudara-saudara nih. Kalau ngomongin berkat, haleluya. Yes, haleluya. Kalau ngomong terima, haleluya. Kasih. Ngomong apa Pak barusan Pak? Kalau ngomong terima, terima langsung semuanya. Kasih. Satu orang doang. Terima terus kasih. Nah itu loh, tepuk tangan buat Anda semua dulu dong. Dengar baik, tadi ingat gak saya bilang apa saudara-saudara? Kasih alasan Tuhan kenapa dia mesti berkatin kita. Percayalah, kalau semua kita pikirin cuma diri kita, Tuhan gak bakal berkatin kita. Tapi kalau kita miliki prinsip, Tuhan berkatin kita supaya kita jadi berkat lagi untuk orang lain. Tuhan pasti berkati kita. We are blessed to be a blessing. Saya punya pelayanan pemulung, saudara-saudara. Saya nggak perlu sebut orangnya siapa, saudara-saudara ya. Sampai hari ini, pelayanan ini sudah hampir jalan di situasi pandemi ini, saudara-saudara. Dan bersyukur, pelayanan ini jadi berkat banget buat mereka semua. Suatu ketika saya bersama dengan tim saya di Jakarta, saudara-saudara, kami pergi ke Tanah Abang, saudara-saudara waktu itu. Terus saya ngobrol dengan salah satu pemulung, ada anaknya. Saya ngobrol sama bapaknya, terus saya tanya anaknya, Dek, kamu udah gede mau jadi apa? Om, saya mah gak muluk-muluk lah, bantuin bapak aja. Bayangin loh, ngelihat papanya jadi pemulung, anaknya gak punya cita-cita tinggi. Cita-cita apa? Mulung lagi, saudara-saudara. Kesian kan? Sedih kan ngelihatnya. Gimana Indonesia bisa jadi bangkit, saudara-saudara, kalau punya pemilik gol masa depannya cuma jadi pemulung lagi. Dari situlah saya mulai kontak beberapa orang-orang yang saya kenal baik, saudara-saudara ya. Ya, yang saya kenal baik. Kenapa saya bilang kenal baik? Karena orang-orang yang saya kenal baik udah percaya sama saya pasti. Dan saya udah tahu dia tahu track record saya dalam melayani selama ini, saudara-saudara. Waktu saya jalanin pelayanan ini, saudara-saudara, saya cuma bilang, kamu percaya sama saya enggak? Saya akan report sama kamu setiap kali saya melakukan bakti sosial ini, saya bilang gitu, saudara-saudara. Saya foto barang-barangnya, saya kirim video-videonya semuanya, saya kasih lihat, saudara-saudara. Dan perjalanan ini sampai sekarang, saudara-saudara. Rencananya Natal besok kami akan bikin pengobatan gratis, tapi kami nggak tahu karena tanggal 24 Desember ini kan rencana dijadikan PPKM level 3, saudara-saudara. Kami nggak tahu nih mudah atau enggak, tetapi mudah-mudahan ini bisa terrealisasi. Kami rencana akan bikin pengobatan gratis juga, supaya ini kan zamannya lagi cuacanya lagi nggak bener nih, saudara-saudara. Saya aja lagi flu, saudara-saudara. Makanya saya pakai masker terus. Ya kita pakai masker lah ya semua ya. Saya ini pakai masker supaya saya tidak menulari Anda flu-nya saya. Tapi tenang, udah di antigen negatif. Aman semuanya ya. Tapi memang flu karena saya ketularan anak saya paling kecil nih, lagi pilek, lagi batuk, saudara-saudara. Nah, kenapa sih saya mau bikin pengobatan gratis? Itu dia, terima kasih. Zaman perjanjian lama, Tuhan itu gede dan kayak nggak bisa dijangkau loh. Jadi kalau mau masuk pelataran rumah Tuhan, korban bakaran. Minta pengampunan dosa, korban bakaran. Dikit-dikit, korban bakaran. Justru dengan Yesus datang ke dalam dunia, Yesus mau kasih tahu, lu nggak perlu ngerasa gue gede loh. Lu nggak perlu ngerasa gue jauh loh. Gue deket banget sama lo. Itu perjanjian baru. Itu maksudnya perjanjian baru tuh itu. Dulu tuh kayaknya Tuhan tuh gede banget di perjanjian lama. Nggak bisa tersentuh. Di perjanjian baru, Yesus kayak deket banget sama kita. Nah, itu yang saya mau nyatakan, saudara-saudara. Saya mau kita semua jadi Yesus-Yesus dalam dunia. Supaya banyak orang semakin percaya lagi sama Tuhan kita. Amin, saudara-saudara. Nggak harus dari apa yang kita milikin doang. Nggak harus dari uang. Enggak kok.
Anda bisa kasih kuping Anda. Karena orang biasanya punya masalah nggak minta nasihat, cuma minta apa? Didengerin kalau lagi punya masalah. Lakukanlah apa yang Anda bisa untuk memberi. Memberi itu bukan selalu ngomongin apa yang Anda miliki untuk diberi uang, enggak. Apa yang Anda punya, Anda bisa kasih buat orang lain. Anda bisa punya ilmu, train dong Present Worship Trainer. Ya dong, bisa ngasih train kepada tim Present Worship. Anda bisa masak, train dong yang main untuk bisa. Tadi siang kami ngomong, kalau sampai setiap pemimpin pujian, setiap pemain musik itu punya pemikiran mentoring, saudara-saudara, percayalah setiap gereja nggak bakal kehabisan sumber daya manusia di dalamnya untuk melayani. Soalnya masalahnya begini di dalam gereja, saudara-saudara, udah di atas, udah di situ aja maunya. Ada orang baru masuk, dimusuhin, jadi saingan, akhirnya dipolitikin, disuruh keluar lagi. Itu yang terjadi dalam gereja sekarang. Sedih ya? Kita nggak mau kayak gitu, saudara-saudara. Kita mau kalau ada orang baru masuk, kita betul-betul bantu, kita mentoring, bahkan kita bersanding sama-sama. Saya ini saudara-saudara udah pada tahapnya masa kayak gini nih. Gue udah gak mau di panggung lagi nyanyi-nyanyian, udah gak mau gedein nama lagi. Sekarang saatnya saya mentoring generasi di bawah saya, supaya orang itu bisa gantiin saya. Dan orang-orang ini bisa lebih hebat dan dahsyat daripada Martin Sunardi, saudara-saudara. Itu mimpinya saya sekarang. Seperti itu juga mimpinya Yesus kepada murid-muridnya dulu. Maka di 3,5 tahun pelayanannya saudara-saudara bersama dengan murid-muridnya, itu mimpinya Yesus, supaya murid-muridnya ngelihat apa yang Yesus kerjakan waktu dia lagi tidur, dia lagi pergi, dia lagi melayani, dia lagi khotbah, dia lagi menyembuhkan, dia lagi apapun yang dia kerjakan, supaya murid-muridnya lihat. Dan tujuannya satu, supaya murid-muridnya melakukan apa yang Yesus lakukan. Yohanes 14 ayat 12, coba kita sama-sama buka. Yohanes 14 ayat 12. Sama-sama kita buka. Aku berkata kepadamu, akunya besar, berarti siapa yang ngomong? Tuhan Yesus, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan apa? Melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus sudah kerjakan buat kita semua? Menyelamatkan, bukan berarti kita harus mati dulu untuk orang lain, nyelamatin orang lain, enggak. Kita bisa nyelamatin orang lain loh. Waktu dia dalam keadaan susah, kita bisa bantu mereka. Itu udah nyelamatin mereka. Ya dong, apalagi yang Yesus lakukan selain menyelamatkan? Menyembuhkan. Menyembuhkan bukan berarti Anda harus jadi orang hebat. Dalam nama Yesus sembuh. Enggak. Kalau ada orang sakit, beliin aja obat, beres. Segampang itu sebenarnya nyembuhin orang, saudara-saudara. Seperti yang kami mau kerjakan, bikin pengobatan gratis, saudara-saudara, kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Segampang itu. Masalahnya bukan bisa atau nggak bisa, mau atau enggak. Itu aja. Nggak ada lagi yang lain, saudara-saudara. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saya dulu mikir loh, saudara-saudara. Saya mikir, makanya kalau baca Alkitab, saya gemes kalau ngomong ini. Kalau baca Alkitab jangan kayak kejar setoran. Seringnya Anda baca Alkitab nggak bikin Anda masuk surga kok. Percaya sama saya. Tujuan kita baca Alkitab supaya kita semakin mengenal Tuhan kita. Amin, saudara-saudara. Nah, waktu saya baca ayat ini, saudara-saudara, saya mikir berkali-kali. Maksudnya apa ya? Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Siapa yang bisa bikin pekerjaan lebih besar daripada Yesus, saudara-saudara? Tadi saya pikir, nggak ada. Tapi ternyata, waktu saya berdoa dan saya tanya ayat ini sama Tuhan, ternyata kita bisa loh ngelakuinnya. Percaya nggak kita bisa? Percaya nggak kita bisa? Saya mau tanya sama Anda, Yesus mati umur berapa? 33,5 tahun, saudara-saudara. 33,5 tahun. Sekarang saya tanya, umur kita berapa semua? Saya 40 tahun, saudara-saudara. Bohong, 17. Berarti saya 6,5 tahun lebih tua daripada Yesus, saudara-saudara. Harusnya saya bisa lebih hebat daripada Yesus. Begitu juga Anda, yang umur jauh lebih tinggi daripada Yesus, harusnya bisa. Itu satu, secara umur. Kedua, siapa yang pernah pergi di luar Indonesia? Siapa yang pernah pergi di luar Indonesia? 1, 2, beberapa orang sudah pernah pergi di sini. Kemana Pak Tekun? Contohnya misalnya aja, ini bukan sombong-sombongan ya, saya mau kasih tahu aja. Singapura pernah dong? Yesus belum pernah sampai Singapura, saudara-saudara. Belum pernah. Berarti kalau kita mau, kita bisa lebih dahsyat daripada Yesus. Masalahnya mau atau enggak, itu aja. Kita mau percaya sama Tuhan, sampai apapun yang Tuhan kerjakan itu kita kerjakan. Percaya deh. Kalau sebagian besar yang kita bisa kerjakan itu kita kelola dengan baik. Dan terakhir setelah cukup sampai diri kita, lebihnya buat orang lain. Nggak ada alasan Tuhan nggak berkatin kita semua.
kalau kita bisa kelola dengan baik. Maka hari ini saudara-saudara, milikilah itu semua. Supaya kita bisa mempunyai financial freedom. Yang pertama saudara-saudara, mari kita betul-betul belajar mengelola dengan baik. Karena kalau kita bisa mengelola dengan baik, percayalah Tuhan gak bakal sungkan-sungkan untuk berkati kita lagi. Yang kedua, miliki goal dan target. Kasih pos-pos, kasih tahu, cari tahu siapa yang lebih bagus mimpinnya. Taruh di pos masing-masing. Jangan lakukan sesuatu cuma gara-gara gengsi, atau cuma pengen diakuin, atau cuma pengen kelihatan mamer-mamer doang. Buat apa? Nggak penting itu semua, saudara-saudara. Karena waktu bayar cicilannya mereka udah nggak pusing, saudara-saudara. Kita yang pusing. Yang ketiga, belajar berkata cukup. Nih, mata paling bahaya. Makanya, kalau saya ingat banget ada apa? Kalau di TikTok ada yang lucu, saudara-saudara. Waktu ada seorang bapak bawa anak, saudara-saudara, terus bapaknya tahu di depan ada toko mainan, saudara-saudara. Langsung anaknya ditutup matanya, terus digendong buru-buru, saudara-saudara, dibawa pergi. Kenapa? Karena takut anaknya minta kemainan, saudara-saudara. Tutup matanya kalau kita tahu kayak begitu. Belajar berkata cukup. Jangan beli gara-gara gengsi atau mamer, tapi beli karena kita benar-benar perlu. Dan yang keempat terakhir, supaya kita bisa seimbang antara save buat diri kita mesti berikan juga untuk orang lain. Apa tadi? Terima, kasih. Terima sampai di kita secukup-cukupnya. Lebih milik orang lain. Saya memang mungkin gak kayak dulu saudara-saudara yang saya dapatkan sebelum pandemi. Tetapi saya melatih tubuh saya melatih diri saya. Dari apa yang saya bisa cukup-cukupkan, gaya hidupnya turunin banget. Supaya lebihnya bisa tetap saya kasih buat orang lain. Karena percayalah kalau kita bisa latih itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya bilang, gak ada alasan Tuhan untuk gak berkati kita semua. Amin. Pemain musik maju ke depan dan pulang nantinya. Saudara-saudara belajar sesuatu pada malam hari ini? Bilang hari ini ke kanan kirinya, kamu akan menjadi alasan Tuhan diberkati luar biasa. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus sekali lagi, saudara-saudara. Minta di G ya bro? Di G. Kenapa saya? Di G ya. Bapak, hari ini kami belajar bagaimana kami bisa mengelola keuangan dengan baik. Dan senang hari ini bisa ada istri juga bergabung. Karena kami mau sepakat sebagai suami istri. Karena waktu kami dulu disumpah nikah di hadapan Tuhan, kami gak sendiri-sendiri, kami berdua. Bahkan pendeta yang Tuhan percayakan memberkati pernikahan kami dulu, pendeta itu berbicara bukan lagi dua melainkan satu. Berarti semuanya jadi satu. Kami bersyukur hari ini kami belajar bagaimana kami bisa mengelola keuangan dengan baik. Berkat yang Tuhan kasih dalam bentuk uang, itu gak pernah ada yang salah. Uang itu gak salah. Tetapi menjadikan uang di atas Tuhan, itu yang jadi masalah. Hari ini kami belajar kenapa kami gak bisa punya financial freedom. Karena kami banyak banget maunya. Karena kami gak punya goal, kami gak punya target. Karena kami gak pernah ngerasa cukup. Itu yang jadi masalah. Makanya kami gak pernah bisa memiliki financial freedom. Tapi hari ini kami belajar bagaimana seharusnya kami mengelola dengan baik. Karena apa yang kami miliki hari ini bukan punya kami, no. Semua punya Tuhan. Kami hanya bendaharanya Tuhan aja. Tuhan yang kasih, ya kita kelola. Tapi waktu Tuhan suruh keluarin, jangan dikekepin terus. Ya keluarin juga. Karena itu bukan haknya kita nahan-nahan berkatnya dari Tuhan. Karena itu semua punyanya Tuhan. Firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, bukan jerih lelah payah kita. Jadi semua yang kita miliki bukan gara-gara kita, tapi gara-gara berkatnya Tuhan. Dan setiap hal yang Tuhan berikan kepada kita itu pasti ada maksud tertentu. Bukan buat kita doang. Pasti untuk mengajarkan kita banyak hal. Tentunya dalam mengelola keuangan dengan baik. Dan kami juga mau Tuhan untuk memiliki target atau goal. Hal-hal apa yang kami bisa siapkan untuk ke depannya.
sekolah, liburan, investasi, apapun itu kami mau taruh masing-masing. Dan kami nggak mau ngoyo, Bapak, kami nggak mau ngoyo harus segini, no, kecil-kecil aja, karena setiap perkara kecil yang Tuhan berikan kepada kami lakukan dengan baik, Tuhan akan percayakan hal yang lebih besar lagi. Kalau kami nggak pernah bisa berhasil melakukan yang kecil-kecil, bagaimana Tuhan bisa kasih yang lebih besar? Sebetulnya berkatnya besar atau kecil semua tergantung kita yang kelola. Kalau kita bisa kelola dengan baik yang kecil, nggak ada alasan Tuhan nggak ngasih kita yang lebih besar lagi. Dan kami mau belajar berkata cukup, Tuhan. Kami nggak mau apa-apa lapar mata, kami nggak mau apa-apa pengen beli, kami nggak mau apa-apa tunjuk ini pengen dapetin, apalagi dengan cara ngutang. No, kami nggak mau. Kami mau betul-betul berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena seringkali kami diikat oleh keinginan kami sendiri. Kami nggak mau, Tuhan. Kami mau beli yang benar-benar kami perlukan aja. Dan terakhir, 3 hal tadi adalah hal yang bisa kami kerjakan. Yang terakhir, kami mau lakukan bagian kami yang lain, yaitu memberi atau menabur. Firman Tuhan katakan menabur. Saya sebenarnya nggak gitu suka kata menabur, karena kalau kita ngomong menabur ada harapan untuk menuai, saudara-saudara. Kita masih pengen memperjuangkan hak kita untuk menuai, tapi saya lebih suka kata memberi, karena kalau kita bilang memberi, kita menghapus hak kita dan memberikan hak itu kepada orang lain. Makanya kalau firman Tuhan katakan ngasih perpuluhan, itu memberi perpuluhan, saudara-saudara, bukan menabur perpuluhan. Masalah Tuhan berkatin kita atau enggak itu urusannya Tuhan. Tugasnya kita taat aja ngasih atau memberi, karena itu menjadi bagiannya Tuhan dalam diri kita. Jadi nggak usah pusing diberkati atau enggak, karena berkat atau enggak karena diberkati itu bukan masalah ngomongin berapa yang kita dapatkan. No, kita masih bisa napas di pagi hari, itu berkat daripada Tuhan. Kita masih bisa selamat datang dari rumah kemari aja, itu berkat daripada Tuhan. Kita makan gak keselak aja dan kita baik-baik aja, itu berkat daripada Tuhan. Jadi jangan pernah sempitkan berkat Tuhan cuman gara-gara nominal atau uang tertentu. Karena hidup kita setiap hari kita ngerasain berkat daripada Tuhan. Kami mau lebih lagi, Tuhan, bersama-sama dengan Engkau. Kami mau menjadi pribadi yang seperti Engkau. Matius 5:48 bilang, hendaklah engkau sempurna seperti Bapa di surga. Sama seperti kami mau sempurna seperti Engkau, Tuhan. Pimpin kami supaya kami bisa melekat terus kepada Tuhan, supaya kami bisa menjadi pribadi yang seperti Engkau, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau kerjakan, bahkan lebih hebat daripada itu semua. Dan kami percaya kami pasti dapat melakukannya selama kami mau melakukannya. Pimpin kami, Tuhan, supaya kami kerjakan itu bisa menyenangkan hatinya Tuhan Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari sama-sama berdiri, saudara-saudara. Katakan, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Seperti-Mu, ku mau
biasa malam hari ini anak-anakmu Tuhan berkumpul di sini, berpasangan suami istri, untuk kita sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus yang disampaikan dengan benar oleh Bapak Evangelis Martin Sunarti. Kau mau pakai hamba-Mu yang lebih lagi di dalam melayani Engkau Yesus. Kau memberkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya. Ucap syukur, terima kasih Yesus. Dan Kau juga sudah memberkati semua kita yang hadir, terutama yang berhadir berpasangan suami istri, ya, bisa sepakat di dalam keluarga masing-masing, diikat oleh tali kasih Kristus yang luar biasa, sehingga juga sehati di dalam melakukan segala hal di dalam rumah tangga, terutama dalam mengatur keuangan. Kita bisa mengatur keuangan, jangan kita diatur keuangan. Kita diatur mamon, jangan. Kita bisa mengatur mamon, mengelolanya dengan baik di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Syukur hanya bagimu Yesus. Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kau sudah memberkati kita semua luar biasa. Seperti yang dikatakan oleh Pak Martin nanti, kita terima berkat yang daripada Engkau luar biasa. Dan kita mau kasih kepada mereka yang kekurangan. Selalu ada orang yang kekurangan, selalu ada di sekitar kita. Kita bisa Engkau menghindar. Dari situlah kita bisa memberi. Dan Kau jadikan kami saluran berkat Tuhan. Kalau Engkau memberkati kami, Kau bisa salurkan berkat yang Engkau berikan kepada kami itu kepada sesama yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau jamah anak-anak-Mu yang saat ini membutuhkan Tuhan. Di mana mereka ada yang sakit, mereka butuh obat, menebus obat, tapi gak ada uang untuk menebusnya. Maukah Kau memberi? Tanyalah kepada hatimu yang paling dalam. Kadang-kadang kita punya, tapi kita tidak mau memberinya. Kadang-kadang kita mau memberinya, tapi kita enggak punya. Tuhan, perbaharui hati kami, sehingga kami bisa melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sudah mendidik kami dengan firman-Mu, dan kami mau melakukan firman-Mu. Berikan iman yang kuat pada kami untuk kami melakukan firman-Mu. Berikan hikmat pada kami untuk kami dapat melakukan hal yang baik yang sudah Kau didikkan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari angkat kedua tangan, terima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diterima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan duduk terlebih dahulu.